4 resep masakan sehari-hari mudah dan lezat. 1. Gulai kepala ikan kakap. Adapun bahan-bahannya adalah 100 ml santan kemasan. Untuk garnish ada cabai rawit merah secukupnya. Cabai rawit dan cabai merah sekitar 25 buah. Masing-masing 2 cm jahe dan kunyit. 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah kemiri, ada 1 batang serai, dan 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan 1 lembar daun kunyit. Dan bahan pokoknya adalah kepala ikan beratnya sekitar 500 gram. Kemudian kacang panjang secukupnya. Pertama aku mau potong-potong dulu bawang putih, bawang merah, jahe, dan kunyitnya agar mudah di blender. Lalu masukkan semuanya ke dalam blender ditambah dengan cabai dan kemirinya. Jangan lupa tuangkan sedikit air ya supaya mudah di blender. Nah ini dia bumbunya siap untuk kita tumis. Kacang panjangnya kita potong sesuai selera aja ya. Langkah selanjutnya siapkan wajan, kemudian tuangkan minyak untuk menumis bumbunya. Setelah panas tuangkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Kemudian kita aduk-aduk ya. Masukkan serai, daun salam, daun kunyit, dan daun jeruknya. Setelah bumbunya mengeluarkan harum, masukkan 300 ml air. Kemudian tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan garam, penyedap, dan bubuk kaldunya. Lalu masukkan santan kemasan yang sudah kita siapkan tadi. Aduk-aduk kembali agar semuanya tercampur rata. Nah, santannya sudah mau mendidih, kita boleh masukkan kepala ikannya ya. Kemudian masukkan kacang panjangnya. Lalu masukkan cabai rawit setannya. Nah, ini untuk seasoningnya ya. Kalau kita mau lebih pedas lagi tinggal digetuk aja ketika mau makan. Sekarang kita tinggal tunggu aja sebentar supaya semuanya benar-benar matang. Kalau kacang panjangnya sudah matang, nah ini gulanya sudah boleh diangkat ya bunda. Tinggal kita sajikan atau kita plating di atas piring. Ayam cili padi pedasnya nampol banget. Nah ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada 1 sendok makan saus tiram. Untuk marinasi ayamnya ada 4 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar halus, setengah sendok makan baking soda, 1,5 sendok makan tepung maizena. Kemudian ada kaldu jamur, garam, penyedap. Nah untuk bahan lainnya ada air asam jawa secukupnya, 4 siung bawang merah. Bawang merahnya ini agak besar ya bunda. Kemudian ada 3 siung bawang putih, 1 ons cabai campur. Nah cabai campurnya ini ada cabai rawit, cabai setan, dan cabai hijau ya. Nah ini dia bahan utamanya. Aku pakai sayap ayam setengah kilogram. Pertama aku mau giling dulu bawang putihnya untuk marinasi ayam. Giling bawang putihnya dan campurkan sedikit garam. Setelah itu kita akan marinasi ayamnya. Nah ini ayamnya sudah dicuci bersih ya. Masukkan ketumbar bubuk. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah kita giling tadi. Lalu masukkan juga baking soda dan tepung maizenanya. Kalau nggak ada boleh di skip ya bunda. Kemudian masukkan kaldu jamur dan penyedap. Garamnya nggak usah ya karena kita sudah pakai tadi waktu menggiling bawang putih. Nah setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Lalu diamkan 10-15 menit. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, aku mau potong-potong dulu bawang merah dan bawang putihnya. Ini supaya gampang di blender atau di chopper ya bunda. Setelah itu masukkan cabai ke dalam blender, kemudian bawang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Blendernya nggak usah terlalu halus. Kalau bunda punya chopper, di chopper aja bunda. Kira-kira seperti ini ya. Setelah itu panaskan minyak di penggorengan. Nah kalau sudah panas masukkan satu persatu ayam yang sudah kita marinasi tadi. Berhubung yang di rumah suka sayap ayam, nah ini aku pakai sayap ayam ya bunda. Menurutku bagian ayam yang paling enak itu adalah sayapnya ya. Enak banget itu bunda. Supaya aman tidak meletup kemana-mana aku tutup dulu ya.
Kita tunggu sampai ayamnya berwarna kuning kecoklatan. Nah, kalau ayamnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Dicek terus ya sampai ayamnya benar-benar matang. Nah, ini ayamnya sudah matang, kita angkat lalu tiriskan. Sekarang kita masak bumbu cili padinya. Nah, ini minyaknya sudah aku kurangi dari yang tadi. Minyak yang aku pakai adalah minyak bekas penggorengan ayamnya. Masukkan bumbu yang kita blender tadi ke dalam minyak panas, kemudian diaduk-aduk. Setelah itu masukkan serai dan daun jeruknya. Kemudian masukkan garam, penyedap, dan kaldu jamurnya. Kalau nggak ada kaldu jamur, bumbu kaldu juga boleh ya bunda. Lalu masukkan saus tiramnya. Kemudian aduk kembali. Masukkan juga air asam jawanya. Sekarang kita tinggal tunggu bumbunya ini matang ya bunda. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Kemudian aduk kembali supaya semuanya tercampur rata. Gak usah terlalu lama karena memang cabenya sudah matang. Dan ini dia ayam cili padinya siap dihidangkan. Masya Allah, cantik banget ya bunda. Kelihatannya ini enak ya. Nah, ini ya bunda, aku coba. Masya Allah bunda, rasanya mantap banget. Pedas, gurih, pokoknya pas deh bunda. Apalagi buat pecinta pedas, silahkan dicoba ya. Ayamnya juga juicy banget. 3. Tumis cumi asin. Nah, ini dia bahan yang harus kita siapkan. Di sini ada 1/4 cumi asin. Kemudian ada juga 1 buah kentang yang sudah aku kupas. Ada juga 1 buah tomat hijau, setengah buah tomat merah, kemudian cabai campur, ada cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit setan ya. Lalu ada juga 2 papan petai. Ada 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 lembar daun jeruk. Kemudian untuk seasoningnya ada gula, garam, penyedap, dan bumbu kaldu. Atau bisa juga pakai kaldu jamur ya. Kemudian ada 2 sendok saus tiram. Pertama aku mau potong kecil-kecil dulu kentangnya. Kemudian iris tipis bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk cabenya aku mau iris juga tapi nggak usah terlalu tipis ya. Setelah itu tomatnya kita potong besar-besar aja. Potong-potong tomat hijau dan tomat merahnya. Oh iya, kebetulan di kulkas ada daun bawang. Nah, di sini aku mau pakai daun bawang juga ya. Potong daun bawangnya sesuai selera. Nah, langkah yang pertama siapkan air di dalam panci, kemudian masukkan cumi asinnya. Ini kita mau rebus ya bunda. Ini supaya cuminya nggak terlalu asin dan nanti ketika dimakan cuminya lembut. Rebus cuminya sampai mendidih. Setelah mendidih kita buka. Biarkan mendidih selama 5 menit. Kemudian kita tutup kembali ya bunda. Dan matikan api kompornya. Biarkan cuminya hingga dingin, kemudian kita cuci bersih. Langkah selanjutnya panaskan minyak di atas wok pan. Kita goreng dulu kentangnya ya. Goreng kentang hingga matang. Kalau sudah matang, angkat lalu tiriskan. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putih. Tumis bawangnya sampai mengeluarkan harum dan layu. Setelah itu masukkan cabai yang sudah kita iris-iris tadi. Masukkan juga daun jeruknya. Saus tiramnya. Lalu diaduk. Kemudian masukkan cumi yang sudah kita cuci bersih tadi ya. Jangan lupa masukkan garam, penyedap, bumbu kaldu, dan sedikit gula. Lalu tambahkan juga sedikit air. Kemudian kita tutup ya, kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih kita buka tutupnya.
Masukkan kentang. Kemudian masukkan tomat hijaunya, lalu petenya. Terakhir masukkan juga tomat merah dan daun bawangnya ya. Ini dia tumis cumi asin petenya siap dihidangkan. Tinggal diplating dan dimakan dengan nasi hangat. Masya Allah, mantap nih bunda. 4 terong balado teri tempe. Adapun bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah terong, setengah potong tempe, dan teri secukupnya. Nah, untuk bawangnya itu kira-kira setengah ons termasuk 2 siung bawang putih. Kemudian ada cabai yang beratnya 1 ons. Aku campur pakai cabai rawit ya bunda. Ada juga garam, penyedap, dan kaldu jamur secukupnya. Dan ada juga sepotong jeruk nipis. Nah, pertama aku mau potong-potong dulu terongnya. Aku mau potong terong ini kecil-kecil. Nah, setelah itu untuk terongnya kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah berisi air ya. Ini supaya terongnya tidak berubah menjadi hitam. Masukkan sedikit garam ke dalamnya. Potong juga tempenya. Potong tempenya sesuai selera ya. Sebelum digoreng, tempe ini mau aku rendam juga dengan air garam. Nah, langkah selanjutnya aku mau giling cabai dan bawang-bawangnya. Aku pakai gilingan cabai karena menurutku ini lebih gampang daripada cobek. Nguleknya itu loh bunda, Masya Allah banget. Tangan ini rasanya semua pegel-pegel. Oh iya bunda, tambahkan sedikit garam ya. Cabai ini digiling kasar aja, nggak usah terlalu halus. Kalau sudah mulai halus, perasin air jeruk nipisnya ya bunda. Nah, halusnya segini aja udah cukup. Nah, langkah selanjutnya tuangkan minyak dulu ke atas penggorengan. Setelah panas, goreng ikan terinya sampai kering. Kalau sudah kering, angkat lalu tiriskan ya. Kemudian kita goreng terongnya. Goreng terong hingga matang. Nah, kalau sudah matang lalu diangkat. Nah, selanjutnya goreng juga tempenya. Goreng tempe hingga kecoklatan. Setelah itu angkat lalu tiriskan. Kemudian masak cabai yang sudah digiling tadi. Masukkan cabainya, kemudian kita aduk-aduk. Jangan lupa masukkan seasoningnya, penyedap dan kaldu jamur. Aduk-aduk kembali dan kita tunggu sampai cabainya matang. Kalau sudah matang, masukkan tempenya. Lalu masukkan terongnya. Kemudian ikan terinya. Aduk-aduk supaya semuanya tercampur rata. Ini dia terong tempe teri baladonya siap disajikan. Sekarang aku mau plating di piring saji. Harum cabenya itu Masya Allah ya bunda, menyengat, tapi rasanya pasti enak. Karena aku sudah koreksi rasa tadi. Baiklah bunda, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.